Halo Sobat Kucing Kumel. Setiap makhluk hidup membutuhkan singgasananya untuk bertahan hidup. Pohon media hidupnya adalah tanah, ikan media hidupnya adalah air, cacing media hidupnya adalah lumpur. Nah, pernah nggak terbayang dalam hidup kalian kalau ternyata tubuh kita juga berperan sebagai media hidup makhluk lain? Wah, kok bisa ya? Ya udah, daripada kelamaan langsung aja kita bahas 10 hewan kecil yang ternyata selama ini hidup di dalam tubuh manusia. Propionibacterium acnes. Dari nama belakangnya saja, pasti kalian sudah bisa menebak ini spesies apa. Nah, betul, tahu aja yang jerawatan. Kalian pernah menyadari nggak jika tubuh kita ini ada banyak bakteri? Salah satunya adalah bakteri jerawat. Bakteri ini mungkin hanya diam jika wajah kita bersih. Tapi kalau wajah kita kotor, siap-siap deh jadi media tumbuhnya. Jadi, buat kalian harus menjaga kebersihan wajah kalian ya. Jangan sampai bakteri ini berkembang biak di sana. Streptococcus pyogenes. Bakteri ini umumnya ada di daerah tenggorokan dan kulit. Kalau kita tak pandai menjaga kesehatan, kita bisa terkena beberapa penyakit serius loh. Karena mungkin kebersihan diri kita yang kurang. Kita bisa terserang demam berdarah, radang tenggorokan, bahkan demam rematik. Serem juga ya. Salmonella sp. Salmonella sp ini mengapling daerah pencernaan kita loh. Ada ratusan bahkan ribuan salmonella yang hidup dan berkembang biak di saluran pencernaan kita. Mereka ada di usus kita, kotoran kita, atau juga kotoran hewan. Awalnya sih dia baik-baik saja. Tapi kalau sampai kita keracunan dia karena perilaku ceroboh, kita bisa jatuh sakit. Contohnya saja Salmonella typhosa. Salmonella typhosa ini bisa menyebabkan kita penyakit tifus. Escherichia coli. Yang satu ini pasti sudah tak asing lagi. Kita sering menyebutnya E. coli. Tanpa kita sadari, bakteri ini hidup dalam diri kita selama kita hidup. Dia ada untuk membantu pembusukan sisa makanan. Tapi kestabilan bakteri ini juga harus baik. Kalau sampai kurang, kita bisa terkena sakit diare. Haemophilus. Bakteri ini ada di tangan kita, dan karena dialah kita sering mengalami influenza. Bakteri ini ditularkan beberapa orang dengan cara bersin atau batuk, tapi seringnya karena kontak dengan tangan kita. Maka dari itu, soal bakteri kita memang tak bisa lepas, tapi bukan berarti pasrah begitu aja ya sob. Dengan keberadaannya, kita harus selalu jaga kebersihan diri ya, karena tangan adalah media dalam banyak hal. Acidophilus bifidus. Nah, ada lagi satu dari keluarga Lactobacillus acidophilus yang ada dalam tubuh kita, yakni Acidophilus bifidus. Bakteri ini ada pada sistem pencernaan kita dan termasuk ke dalam golongan bakteri non-patogen. Ia berusaha menyaring makanan agar nantinya tidak menyebabkan penyakit bagi kita. Dia juga bisa berguna sebagai penurun kolesterol loh dalam tubuh manusia. Acidophilus bacteria. Bakteri ini hidup dalam organ reproduksi kita loh. Loh, kok bisa ya? Tentu saja bisa. Bakteri ini memang sebenarnya hidup dalam diri kita tanpa kita sadari, dan seterusnya ia akan dibutuhkan. Bakteri ini bisa mencegah jamur pada organ reproduksi kita loh. Asam laktat yang dihasilkan bisa mencegah perkembangan jamur, sehingga organ kita aman dari gatal jamur. Staphylococcus aureus. Namanya emang sulit banget ya disebut. Bakteri ini biasanya tumbuh di rongga pernapasan kita. Dia bisa menular loh, dia menular dengan kontak fisik, bahkan bisa menyebabkan infeksi jika menembus luka kalian. Kalian harus jaga kesehatan ya, terlebih jika kalian merasa kurang fit. Segera perbaiki imun tubuh kalian, jangan sampai terserang bakteri ini. Pseudomonas aeruginosa.
Pseudomonas aeruginosa ini adalah bakteri patogen, alias bakteri jahat. Dia menyebabkan banyak penyakit dan kebanyakan akan terjadi infeksi, seperti infeksi saluran pernafasan, infeksi luka yang menyebabkan bernanah, bahkan bisa menyebabkan pneumonia. Bakteri ini selalu ada dan sulit sekali kita hindari, namun jarang kita sadari. Bakteri ini banyak dijumpai pada alat rumah sakit yang tidak steril dan air kotor. Oleh karena itu, sterilisasi alat medis memang hal yang sangat penting di dunia permedisan. Micrococcus sp. Bakteri jenis ini sangat jarang ditemui selain di pusar kita. Kondisi pusar memang seringkali diabaikan begitu saja. Bahkan kita sendiri jarang sekali membersihkannya. Maka bakteri ini jadi penunggu pusar kita. Karena bakteri ini termasuk jarang dijumpai, kita harus benar-benar peduli dengan pusar ya. Walaupun sudah tidak dibutuhkan karena kita sudah tidak di dalam kandungan, tapi kebersihan diri itu adalah hal yang wajib. Nah, itulah 10 hewan mikroorganisme yang tanpa kita sadari ada dalam tubuh kita. Selalu jaga kebersihan tubuh kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.